kontekstualisasi hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram. Yang awal. Tadabur jurnal yang atasnya. Nah, itu. Monggo, kita ngambil langsung di bab. Ini? Iya, Dok. Monggo, dari pendahuluan aja, Dok. Kita ambil dari pendahuluan. Ini? Ya, monggo. Dibesarkan, bisa iya. besar. Hadis. Izin saya yang baca aja ya. Iya, ya. Monggo. Ya. Bepergian bagi perempuan tanpa mahram merupakan masalah yang masih selalu saja diperdebatkan. Hal ini tidak lain karena ada hadis Nabi yang mengulas tentang kewajiban adanya mahram jika seorang perempuan ingin bepergian. Secara eksplisit, memang hadis tersebut dapat dimaknai bahwa perempuan dilarang untuk berpergian kecuali ada mahram yang menemaninya. Dalam melaksanakan haji misalnya, adanya mahram dikategorikan sebagai salah satu syarat wajib haji. Jika tidak ada mahram, maka ia tidak diwajibkan berhaji. Oh, jika tidak ada mahram, maka ia tidak wajib ya, meskipun mampu, meskipun ya, betul, meskipun mampu. Maka apa namanya syarat bepergian tadi kan harus ada mahram. Walaupun dia memiliki materi dan kondisinya pun sehat, mampu berarti secara fisik dan secara finansial, tapi tidak ada mahram, itu tidak wajib. Ya. Namun dalam memahami nas-nas agama seyogianya seorang muslim tidak hanya memahaminya dengan tekstual saja, akan tetapi harus memahaminya dengan kontekstual juga, karena Nabi hidup dalam ruang lingkup dan waktu yang berbeda dengan sekarang. Sistem sosial, budaya, politik, ekonomi, dan aspek lainnya pun berbeda. Tahan dulu. Tetap kita sebagai orang muslim itu kembalinya kerujukannya ke dalam hadis. Seumpamanya di dalam hadis itu memang ada yang menerangkan masalah seperti yang diterangkan dibaca barusan, ya kita terima. Tapi kalau umpamanya itu tidak ada di dalam qauliyah Nabi, pilih Nabi dan takdiriyah Nabi, ya sebagai kita muslimah perlu diabaikan. Monggo, lanjut. Tapi nanti ada kok, ada. Iya. Pada era sekarang, jika dibayangkan perempuan yang bepergian harus bersama mahram, tentu ini sangat sulit diterapkan. Oke. Terlebih lagi, hal ini dapat menyebabkan perempuan mempunyai keterbatasan dalam melakukan banyak aktivitas luar, seperti bekerja, mencari ilmu, berorganisasi, jalan-jalan, pergi haji umroh, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah setiap orang berlomba-lomba mengejar gelar pendidikan. Yes, banyak perempuan yang tinggal di pelosok mengharuskan dirinya merantau jauh dari keluarganya, berbeda kota bahkan negara. Oleh karena itu, dalam memahami hadis mengenai larangan bepergian bagi perempuan harus ditinjau dari segi sosial juga. Apakah keadaan zaman dahulu sama dengan zaman sekarang? Apakah ketidakamanan yang menjadi ilat dilarangnya bepergian tersebut juga terjadi di era modern ini? Ilat itu penyebab ya? Ilat penyebab itu ya penyebab. Oke. Ini tinjauan literatur enggak? Ini takrid hadis apa? Ya. Oke. Dari Qutaibah bin Sa'id al-Taqafi menceritakan kepada kami ya, tidak halal, Rasulullah bersabda, tidak halal bagi wanita muslimah bepergian perjalanan semalam kecuali bersama laki-laki mahramnya. Oke. Kemudian Nabi bersabda pula, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk bepergian sehari semalam. Jadi penekanannya pada wanita yang beriman dan hari akhir. Ya. Iya, nggak boleh kalau dia beriman. Ya. Yang ini, yang ketiga, Rasulullah juga bersabda, bepergiannya itu lebih dari 3 hari, kecuali bersama ayahnya atau saudaranya atau suaminya atau anaknya atau mahramnya. Iya, Oh, jadi yang di atas itu semalam, kalau yang di bawah ini 3 hari ya. iya, 3 hari 3 malam termasuk malamnya juga. Nah, di sini disebutkan, maaf ya, kecuali dia bersama ayahnya. Berarti yang termasuk mahram untuk bepergian adalah ayahnya, saudaranya. Ya, saudaranya itu adik, kakak, bisa kan? Yang laki-laki atau suaminya. Di sini atau anaknya yang mahramnya. Nah, ini apa namanya dalam rangka mahram untuk bepergian. Saudara atau anak itu harus laki-laki atau boleh perempuan? Diusahakan laki-laki. Karena masalahnya perempuan itu kan sangat lemah dalam fisiknya. Jadi kalau ada apa-apa perempuan sama perempuan ya penakut nantinya. Malah di di apa-apakan gitu. Tapi kalau umpamanya dengan laki-laki, insya Allah sama laki-lakinya yang dihadapinya gitu. Laki-laki dok. Baik. Ini sama, yang Ya, berikutnya sama. tadi ya pertanyaan saya kan yang seperti di grup itu untuk mahram anak atau saudara ini kalau usianya belum balik bagaimana? Ya harus balik dulu. Ya, Masalahnya ilatnya itu kan keamanan ya. 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 Kalau anak kecil gimana caranya mengamankan? Ya, malah anak kecil itu ya dilindungi oleh mamahnya nanti. iya. Atau oleh Jadi ya di oleh sini yang bertanggung jawab ya. Monggo lanjut dong masalah hadisnya. Ini sama semua, Sunan Tirmizi sama, Sunan Ibnu Majah Ya. sama juga. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ya, berdasarkan hadis-hadis di atas dikumpulkan dari beberapa kitab induk hadis dapat disimpulkan bahwa perempuan yang bepergian tanpa disertai mahramnya itu dilarang. Yang berbeda adalah setiap redaksi hadis memiliki jumlah yang berbeda tentang maksimal waktu perjalanan, yaitu ada yang setengah hari sampai 3 hari. Namun Imam Nawawi menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada batasan minimal waktu yang diperbolehkan. Oh, jadi Imam Nawawi itu mengacu pada yang namanya safar itu ya safar. Iya. Ya bepergian itu ya bepergian gitu ya. Mau sehari itu ya sama aja gitu ya. Ya, pendapat beliau seperti itu cara memahaminya. Tapi kalau kita merujuk kan ke dalam hadis ada batasan-batasan kan dok? Ya. Larangan bepergian 3 hari bukan berarti perjalanan yang dilakukan hanya dalam 2 hari itu diperbolehkan juga. Perbedaan jumlah hari tersebut terjadi karena orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berbeda dengan pertanyaan yang berbeda pula. Oh, misalnya orang pertama bertanya, apakah seorang perempuan boleh berpergian tanpa mahram selama sehari? Kemudian orang kedua bertanya, apakah seorang perempuan boleh bepergian tanpa mahram selama 2 hari? Dan seterusnya. Oleh karenanya yang harus menjadi perhatian adalah konteks larangan bepergian bagi perempuan tersebut tanpa melihat jumlah hari yang ditempuh. Berdasarkan hal ini, maka bisa dikatakan setiap pekerjaan dinamakan safar menuntut perempuan untuk didampingi mahram. Jika tidak, maka baginya terlarang untuk bepergian. Lanjut ya, Ustaz ya. Lanjut dok. Istilah mahram diartikan sebagai seseorang yang haram dinikahi karena beberapa sebab. Keharaman ini dikategorikan menjadi 2 macam. Pertama, hurmah mu'abbadah atau haram selamanya yang terjadi karena nasab, karena persusuan, dan karena pernikahan.
Contoh mahram bagi perempuan itu ayah, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Ini selamanya mu'abbadah. Ya, muabadah itu Sedangkan lama. iya. Sedangkan yang kedua hurmah mu'aqqatah. Mu'aqqatah. Barang selamanya juga. Seperti adik atau kakak ipar dan paman dari suami. Oh. Iya. Kemudian ini Dalam dibaca itu kitab hadis, dia pikir pendapat ini. Beliau cara memahaminya. Ini harus dibaca yang ini. Oke. Dalam kitab hadis dan fikih banyak redaksi yang menjelaskan seputar dilarangnya bepergian tanpa mahram bagi perempuan. Akan tetapi pembicaraan ini didominasi oleh bepergian dengan tujuan haji, umroh, dan meninggalkan negara yang terjadi perang di sana. Misal dalam satu mazhab Hanafi, salah satu syarat wajib haji dan umroh adalah istita'ah, mampu. Istita'ah. Ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu badannya, fisiknya, maliyah, itu duitnya, dan amniyah ini apa? Apa, Dok? Amniyah ini adalah selamat sampai ke tempat haji. Oke. Bagi perempuan, keamanan baginya bisa terrealisasikan dengan didampingi mahram, balik, ya, berakal, ataupun murahik, remaja yang dipercaya dan tidak fasik, atau suaminya sendiri. Dihukumi mahram makruh tahrim bagi perempuan yang bepergian sendiri tanpa ditemani mahram jika jarak yang ditempuh lebih dari 3 hari 3 malam dengan jalan kaki. Ini apa Ustazah? Makruh tahrim ini apa? Mahram tahrim itu adalah dia di dalam bepergian, ya sama, Dok. Maknanya itu mahram yang menemani diharamkan untuk makruh tahrim. Ya, makruh itu apa? Kalimat makruh tahrim itu tidak kebalikan dari wajib. Oh. Jadi wajib gitu. Hanya makruh aja kalau dia bepergian sama yang ini gitu. Oh. Jika ia tetap melaksanakan haji tanpa mahram, nah itu, maka hajinya boleh, akan tetapi makruh. Akan tetapi menurut Qausul hal tersebut tidak mewajibkannya haji. Oh, jadi sebenarnya enggak wajib. Tapi kalau memakai dia jadi makruh gitu. Ya, itu mazhab Hanafi. Sekarang kalau mazhab Maliki, perempuan yang bepergian dengan tujuan haji wajib ditemani oleh mahramnya. Baik hubungan mahram ini disebabkan karena nasab, rodoah, sepersusuan, atau al-musoharoh, hubungan keluarga sebab pernikahan. Musoharoh, hubungan keluarga sebab pernikahan itu kayak tadi ya, adik ipar itu boleh ya? Enggak boleh untuk bepergian kalau ada ipar. Ada ipar, adanya suami menemani kita enggak boleh. Ada hadis yang enggak boleh kalau untuk bepergian. Ya, enggak boleh, Dok. Jadi itu soalnya ada hadis, itu namanya qorinah. Qorinah itu ada kekhususan di dalam larangan itu. Kalau umpamanya bagaimana ya Rasulullah kalau ipar? Ipar itu mematikan katanya gitu. Masalahnya apa? Ya ipar sementara haram dinikah umpamanya. Ya karena masih hidup suaminya. Tapi kalau suaminya meninggal, si perempuan tadi bisa nikah ke iparnya tadi. Gitu. Oh, lalu kenapa? Lalu yang di sini apa maksudnya musaharah ini? Contohnya apa? Pernikahan seperti mertua, bapak mertua. Kita boleh sama bapak mertua boleh, karena kan haram dinikah. Dan walaupun kita pun sudah cerai dengan suaminya, tetap nggak boleh dinikah oleh mertua.
Ada ketetapan khususan. Kemudian Oh, siapa lagi ya? Ya udah itu. jadi kalau mertua boleh ya? Berarti mohon maaf, kalau tinggal serumah sama mertua, berarti menantu perempuan ini boleh nggak pakai jilbab, Pak? Iya, boleh apa namanya? Boleh tidak berhijab gitu. Boleh tidak berhijab? Ya, tapi tetap masalah aurat untuk dari bahu ke lutut itu tetap harus tertutup. Bahkan usahakan sampai ke kaki. Dan untuk anak sendiri pun dari pihak anak kita laki-laki tetap walaupun kita apa namanya disebut bolehnya buka hijab, tetap dari bahu ke bawah itu kita harus tertutup. Itu adanya di dalam fikih wanita tentang aurat dan tentang mahram. Ya itu dok, boleh. Ini yang di Maliki ini masih ada, boleh ya, jika mahramnya tidak bisa menemani, maka ia bisa ditemani oleh teman seperjalanan yang terdiri dari perempuan semua, yang terpercaya. Iya, iya. Kemarin kan di sebelumnya sudah dinisbatkan, yang penting perempuan-perempuan itu satu sama lain bisa saling tolong-menolong gitu. Ya. Makanya orang-orang haji atau umroh tanpa saudaranya, tanpa mahram yang dari nasab, dari keturunannya, maka boleh dimahramkan kepada ibu-ibu yang lain. Ya ini pendapat beliau seperti ini. Saya mengulang pertanyaan untuk yang mertua tadi, Ustazah. Ya. Nah, kalau boleh begitu, kalau misalnya daftar haji atau umroh sama mertua gitu, lah masuk satu kamar. Oh ya, jangan satu kamar. Laki-laki nanti sama laki-laki, perempuan sama perempuan, amannya seperti itu. Ya bahayanya adalah gitu, dan kita pun risih gitu. Makanya itu. Oh, jadi artinya itu cuma batasannya itu kalau misalnya tinggal serumah sama mertua boleh nggak pakai jilbab gitu ya? Ya. Tapi kalau sama ipar gitu Nggak pakai boleh. jilbab ya? Nggak boleh. Kalau sama ipar itu tetap harus ada hijab. Ipar laki-laki. Ya. Sama anak laki-laki pun yang sudah dewasa harus ini ya? Boleh buka jilbab, nggak masalah. Kalau untuk anak laki-laki akan tetapi boleh buka jilbab tapi bajunya panjang. Bajunya tetap panjang dan nggak boleh terawang dan nggak boleh ini apa namanya tetap. Oke. Dan nggak boleh laki-laki udah dewasa itu mulai 10 tahun itu dipisah dengan orang tuanya. Laki-laki. Ada hadis kalau itu. Monggo lanjut. Oke. Kalau mazhab Syafi'i terdapat 2 syarat khusus tambahan bagi perempuan yang ingin berhaji. Pertama, ditemani suami atau mahramnya. Jika ia tidak dapat ditemani salah satunya, maka ia tidak wajib haji. Kedua, ia tidak dalam masa iddah setelah dicerai atau ditinggal mati suami. Jika tidak ada mahram, kumpulan perempuan sudah cukup mewajibkannya pergi haji. Namun Imam Syafi'i dalam qaul masyhurnya juga menyebutkan tidak disyaratkan adanya mahram. Yang disyaratkan adalah keamanan. Hakikatnya pendampingan ini guna mewujudkan keamanan dirinya baik selama perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Ya. Jadi di sini dengan adanya keamanan, mohon maaf, walaupun kita pergi sendiri dan nyetir sendiri, dok, kalau memang itu situasinya aman, boleh kan? Akhirnya gini kan, seperti ini kita pahaminya. Kalau menekankan kepada keamanan. Iya dong. Ya. Berarti kalau pergi ke ke Malang, jangan jauh-jauh dok, pergi ke Malang aja nyetir sendiri, boleh dok. Ya, kalau ke Malang naik kereta boleh, ke Jakarta naik kereta masih boleh ya, karena kurang dari 1 hari dan aman ya. Iya. Terus kita naik pesawat apalagi nggak sampai 1 hari, beberapa jam cuman kan? Iya.
Ya. Cuma nanti di sananya kalau enggak di rumah, itu misalnya di hotel sendiri gitu, itu dia enggak boleh kah? Tapi kalau aman, Kalau aman nggak masalah. Apalagi tadi mazhab yang pertama itu kan tidak ada batasan masalah safar kan, Dok. Jadi mau umpamanya 1 bulan, tapi ya kalau memang kondisinya aman, insya Allah nggak apa-apa. Tapi ngapain lama-lama perempuan sendiri di hotel ya, Dok? Kecuali kalau hujan. ya berarti yang apa namanya? Oke, ini kita baca dulu aja sambil pertanyaan yang lainnya ya nanti ya. Iya, monggo. Mazhab Hambali tidak berbeda dengan pendapat mazhab lainnya. Mazhab ini juga mensyaratkan adanya suami atau mahram bagi perempuan yang ingin melaksanakan haji. Oleh karenanya, jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka perempuan itu tidak wajib melaksanakan haji. Ya, tuh, seperti itu. Berarti kalau tidak mau milih haji ditemenin perempuan-perempuan yang lainnya itu juga monggo, tidak haji karena merasa ya enggak wajib haji, lebih itu enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kalau yang masalah keamanan itu untuk yang sekolah di luar negeri atau di luar kota, di kos gitu ya apa Ustazah? Ya, Kalau selama itu aman? Boleh, selama itu aman. Boleh. Oke. Baik. Ini konsep ini enggak usah kan ini konseptualisasi hadis ini? Udah nggak apa-apa, udah bisa dipahami, nggak masalah. Iya, berarti kan intinya itu pokoknya aman itu harus ada mahram. Ya. Tapi kalau tidak ada mahram, intinya aman. Lihat aman, ya. Tapi aman boleh. Oh, oke. Baik kalau begitu. Ya, tapi hadisnya dibaca, Dok. Terjemahan hadisnya. Telah Yang menceritakan mana? kepada kami Abdullah bin Muhammad. Bukan yang di sini tadi ya? Yang atas tadi. Itu ini betul. Ya, yang betul tadi. Ini ya? Ya. Ini. Rasulullah bersabda ketika perang Ahzab, janganlah seorang melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Setelah berangkat, sebagian pasukan melaksanakan sholat asar di perjalanan, sementara sebagian yang lain berkata, justru kita harus sholat, karena maksud beliau bukan seperti itu. Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menyalahkan satu pihak pun. Oh, jadi ini kalau di sini ada keterangannya, langsung aja ke bawahnya lagi. Dalam memahami hadis ini, dalam memahami hadis ini para sahabat terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang memahaminya secara tekstual dan kontekstual. Mereka yang memahaminya secara tekstual mengambil hukum bahwa sholat asar dilaksanakan ketika sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sholat asar ketika masih dalam perjalanan. Oh, ya. Sedangkan kalau dipahami dengan kontekstual, bisa diambil pemahaman ada maksud tertentu yang ingin disampaikan Nabi. Mereka harus mempercepat jalan mereka menuju perkampungan Bani Quraidah. Mendengar hal ini, Rasulullah tidaklah menyalahkan keduanya, akan tetapi membenarkan. Oh, sama halnya dengan masalah sholat asar di atas, kiranya pemaknaan hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan tanpa mahram bisa ditinjau dari 2 sisi. Akan tetapi, banyak sekali ulama yang mengatakan pendekatan secara kontekstual dengan memperhatikan filosofis, empiris akan mendapatkan pemahaman yang lebih maksimal. akhirnya ke Oh, iya. kontekstualnya ke aman lagi kan? Ya. Oh, jadi hadis ini dipakai sebagai perbandingan untuk memahami Secara hadis tekstual dan kontekstual. mahram itu ya. Ya. Baik. Kalau secara tekstualnya kan tetap kita harus ditemani kan, Dok?
Nggih. Kalau konseptualnya yang penting aman aja. Berarti tanpa mahram pun kalau memang itu aman, ya silahkan. Gitu. Ya, Baik. jadi kalau memang ada rujukannya seperti ini, enak. Gitu. Udah, oh iya seperti itu. Monggo. Ya. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa mahasantri boleh bepergian tanpa mahram dengan syarat sebagai berikut. Terjaminnya keamanan. Ya. Nah, oke. Keamanan di sini mencakup keamanan selama perjalanan, bertempat tinggal sampai kembali pulang. Oke, jadi itu bisa dimengerti untuk yang sekarang ya, kendaraannya itu ya. Ya. Ya, kemudian izin dari wali mahasantri. Setiap calon mahasantri yang mau daftar untuk bertempat tinggal di MAP ini Ya. disyaratkan ada izinnya. Oke. Oh, ya ya. Jadi tidak Terus ini bertentangan karena diperkuat sudah ya. Baik, Ustaz. Mantap Dokter kalau Wiwin, gini ya, Ustaz ya. iya, lagi sapar ya Dokter Wiwin sama iya Iya, iya. Dokter Ari Safar, iya. Iya lagi sapar. Umroh. Iya. Nah, beliau kan nggak ada Aman. mahram nggak? Berarti boleh ya? Ya mahramnya kan sama bu ibu ya, Iyalah. satu sama lain berdua dimahramkannya itu. Ya, Dokter Wiwin sama Dokter Ari Ah, dimaksudkan, juga ada ibu-ibu yang lain, begitu ya, kan? ya sama dengan yang kita baca prakteknya begitu. Monggo, silahkan mana lagi? Baik. Berarti kalau pergi misalnya ada seminar begitu. Ya, Itu oke-oke saja ya, Ustazah ya. ya Kalau kan seminar tidak sendirian dok. ya seminar banyak. Mengisi seminar, terus sebagai peserta seminar pun juga karena tidak sendirian ya. Nah itu. Bahkan kalau umpamanya hanya di tempat tertentu berduaan dengan laki-laki, ya nggak boleh. Umpamanya makan siang, gitu. Itu nggak boleh. Nah, artinya kan bukan mahramnya, hanya sahabat, laki-lakinya 2, kita sendirian. Itu usahakan nggak boleh. Tapi kalau umpamanya kita masih ada kawan dengan perempuan, teman kita juga ada 2 orang, jadi perempuannya 3, laki-lakinya 2, atau laki-lakinya 3, itu insya Allah masih dimaklumi. Cuman di situ kan harus menjaga ya keamanannya, ya dari segi masalah auratnya juga, dari segi pembicaraan, dari segi segala-galanya kan memang harus diperhatikan. Tapi waktu sekolah kan yang ma'had atau pondok itu kan tidak ada perpisahan antara laki-laki dan perempuan. Seperti di perguruan tinggi kan laki-laki sama perempuan duduk di mana aja gitu. Tapi aman, bisa menjaga satu sama lain. Insya Allah kalau itu akan, tetapi ya realitanya tidak seperti itu juga. Kadang-kadang karena seringnya melihat, seringnya pertemuan, akhirnya mungkin ada sesuatu. Wallahu a'lam. Itu dok. Baik. Ini sudah ini. Ya sudah selesai nih ya. Ya. Sama? Ya silahkan. Ada yang masih mau ditanyakan teman-teman? Sudah selesai. Mau di-review yang kemarin sedikit itu? Monggo. Hanya ya baca ulang aja, silahkan. Yang mana Ustazah? Yang dokter tadi buka, sapar wanita tanpa mahram, dibolehkan itu? Oh, oke. Keadaan yang membolehkan wanita sapar tanpa mahram. Itu aja. Syarat wanita sapar tanpa mahram. Ya. Ini ya. Ya scroll terus.
di syaratnya ya. Ya, Ya. Bolehnya safar wanita tanpa mahram atau tanpa suami jika ada alasan yang disyariatkan atau diperbolehkan. Nah, syaratnya itu jalan dipenuhi rasa aman. Oke. Selamat dari godaan. Ya. Safar wanita ditemani oleh wanita yang sikoh. Menggunakan pakaian syar'i serta memperhatikan akhlak dan adab Islami. Safarnya dengan angkutan umum dan ditemani wanita yang terpercaya. Mukim atau menetap dengan wanita terpercaya yang dikenal dengan ketakwaan dan berakhlak yang lurus. ya ini bagi para mahasantri, mahasiswa yang kuliah di luar atau belajar di luar negeri. Atau di daerah sendiri pun, kalau umpamanya seperti OS, nah ini persyaratan ini memang harus diperhatikan. Tapi godaannya ya jadi lebih mungkin. Ya. Sudah ya dok, ini jelas ya? Jelas, ya. Baik. Sekarang ke ini ya, saja ya. Ada yang mau ditanyakan, Bunda-bunda? Mbak Susi, nanya? Lanjut Iya, ya. seperti apa namanya? Kalau para gadis itu kan memang dijaga betul ya. Tapi Iya. kalau nenek-nenek ini bagaimana, Ustazah? Ya justru insya Allah kalau dengan nenek-nenek itu, kalau masalah godaan itu banyak amannya. Cuman mungkin di dalam kondisinya, fisiknya aja yang itu mungkin kurang amannya. Kalau gadis itu insya Allah di dalam fisiknya itu perjalanannya dia aman, tapi dalam godaannya ya mungkin itu yang nggak aman gitu. Monggo Dokter Dias bagaimana? Lanjut. Lanjut. Ke ini ya. Remaja ini ya. Ensiklopedi. Kenapa? Ke ensiklopedi enggak? Apa dulu sekarang, yang mana dulu? Iya, alam kubur dan kemusuhan ini. Iya. Iya. Ini Ustazah dapatnya dari ensiklopedi. Iya, ensiklopedi dok. Monggo dibuka. Iya. Sahih Ibnu Majah, silahkan dok. Buka aja di ensiklopedi. Ini kok 3460 ya? 3460 Ibnu Majah. Ini aja, langsung aja, dan di atasnya dok. Sahih Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, judulnya buku Juhud di nomor 32. Enggak, ini kan nomornya sudah ada Ustazah ya. 3460 ini ensiklopedia kan, Usut? Ya, 3460 monggo kalau itu. Ya, 3460. Enggak, ini saya nemu Ibnu Majah 3460. Ya. 3460. Wih. Maaf. Ini tahu saya betul lah ini. Sama nggak Ustazah? Ya, Ibnu Majah. Ya. Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah, ya. 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 Ini saya nemu apa namanya hadis tazkiyah Ustazah. Ya, hadis tazkiyah itu adalah hadis untuk membersihkan jiwa. Ya, ini ada 14 kitab Ustazah. Jadi lebih asik dari itu. Nah, dan ini gede-gede. Penomorannya sama itu. Oke, monggo Mbak Susi bisa dibaca. Dari sini, yang ini aja dari Abu Hurairah langsung ini. Yang terakhir, kurung yang terakhir. Dari Abu Hurairah, dia berkata, disebutkan tentang demam di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
lalu seorang laki-laki mencacinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam pun berkata, janganlah mencacinya. Sesungguhnya demam dapat menghapuskan dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi. Oh, ini maksudnya ada seorang waktu itu demam, kemudian dia mengeluh gitu ya? Ya, Mencaci ya. maki. Dok, kalau Kemudian ini berhubungannya dengan masalah musibah, Dok. Tazkiyah itu membersihkan, artinya membersihkan dari dosa. Bukan. Ini hadis tazkiyah ini anunya, apa namanya? Namanya Ustazah. Nama Ya. aplikasinya. Biasanya Oh, sama. Iya, sama dengan ensiklopedi. Cuman kalau Ustazah ini 4342 ini apanya? 4342 ini apanya? Kok Ustazah mesti ada dua gini? 3460, Dok. 4342 saya coba ya, 4340. Saya lihat penomorannya sebetulnya sama, Ustazah. Ya nggak apa-apa, ini dibahas, Dok. Dan ini juga belum itu kok. Kan kita belum membahas ini. Hanya sebagian-sebagian. 4340. 3460 ya. 60. Iya. 3460. Nah, ini 3460. Ini tadi demam ini tadi. Oh iya. Beda teks. Iya, yang Ustazah ini kan tidak ada melainkan akan usang pangkal ekor ini kan? Iya. Iya. Apakah judulnya ada? Apa? Judulnya Alam Kubur aja, Dok. Ada nggak? Oh, ya. Iya, tapi alam kubur gitu. Sebentar. Tulang ekor gitu ya, tulang Ya. ekor. Ini ya. Ini. Ya. Sebentar, itulah. Ini Malik, Nasai, Ahmad, Abu Dawud, Bukhari. Yaumal Qiyamah ya, Bu. Dok. Hah? Barusan Yaumal Qiyamah. Azan dulu, arbauna qala. Saya ngecek sebelumnya itu sebetulnya kalau dari ensiklopedia itu persis gitu loh. Jadi Ustazah ini ngambilnya enggak dari ensiklopedia nih pastinya ya? Ya, ensiklopedi. Oh, Saya ngambil dari ensiklopedi Pro. ensiklopedia 9 hadis. Iya, ensiklopedi 9 hadis, tapi yang Pro-nya saya. Oh, yang pro. Ya, dokter nggak belum punya ya yang Pro ya? Iya. Harus di Bluetooth. Tunggu. Sebenarnya sama ini ya. Ya, sama-sama, Dok. Cuman kita nyari-nyari dikit aja. Ya, ini aja dah pakai nanti saya ceknya aja gimana anunya. Ya, Ya, ini aja ya. ya, silakan. Ya, Mbak Susi, monggo ini Mbak Susi. Tak gedein lagi ya. Maaf. Udah cukup gede ya? Sudah, ya. Yang nomor 32 ya. Heeh. 60. Alam, Ya, 32 itu. Betul. ya. Alam kubur dan kelusuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pada diri manusia melainkan akan usang dan menyisakan sebatang tulang, yaitu pangkal ekor. Dan darinya semua makhluk disusun kembali pada hari kiamat. Sahih Jilal al-Jannah.
atau iya. Ya, paham ya Bu Susi ya? Jadi pada saat seorang itu meninggal kemudian dimakamkan itu nanti lama-lama akan melebur atau Ah, menjadi tanah kecuali pangkal ekor gitu. ya, ya betul. Kecuali pangkal ekor. Maka dari pangkal ekorlah semua makhluk disusun kembali oleh Allah pada hari kiamat. Itulah Allah Maha Kuasa. Masalahnya apa? Orang-orang kafir banyak yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana kita baca di tafsir Quran. Mereka akan tidak percaya apakah kami akan dibangkitkan setelah menjadi tulang belulang, maka dijawab oleh Allah. Yang pertama menciptakan itu lebih kuasa. Apalagi kita pertamanya tidak ada menjadi ada, ini sudah ada bahan bakunya, ya tinggal dikembangkan lagi gitu. Itu lebih mudah lagi bagi Allah. Tapi bagi Allah itu tidak ada yang sulit sebenarnya, apapun juga, mau di awal ataupun di tengah-tengah atau di akhir, semuanya Allah itu maha mudah, tidak ada kesulitan. Cuman ini pemahaman ini untuk mendekatkan kepada pemikiran manusia. Yang tadinya kita tidak ada menjadi ada, itu Allah Maha Kuasa. Apalagi yang kita ini sudah ada bahan bakunya, yaitu seperti dijelaskan di sini sebatang tulang ekor itu. Maka dari situ dikembangkan. Itu pemahaman untuk kita aja. Ustadzah, kalau di Indonesia itu kan sistem pemakamannya itu berapa tahun gitu ya, kemudian ditumpuk di atasnya, lalu terus seperti itu bagaimana Ustadzah? Kan kemungkinan jenazahnya menjadi satu Iya, boleh. dengan orang lain. Dan makanya di Islam itu kalau penguburan jenazah itu tidak boleh dikapur, tidak boleh dipasang kijing, dan tidak boleh ada bangunan-bangunan, jadi rata aja. Jadi di awal-awal umpamanya itu hanya ditandai dengan sebuah batu supaya menunjukkan bahwa ini adalah kuburan. Nah nanti umpamanya sudah 100 tahun dibongkar, sudah nggak ada apa-apa lagi ya, tapi masih ada tulang, ya tinggal disingkirkan aja tulangnya. Nggak perlu tulang itu diangkat lagi ke muka bumi, kemudian dikasih kain kapan baru, kemudian disolatkan lagi. Tidak perlu seperti itu. Dan itu tidak ada rujukan kalau memang ada orang yang seperti itu. Biasanya kan orang-orang suka inisiatif. Oh ini tulang belulangnya, maka diangkat, dirapihin lagi, di bawah, di dalam kain kapan yang baru, kemudian disolatkan. Itu inisiatif yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau toh menemukan seperti itu, tinggal disingkirkan aja ke pinggir, maka jenazah yang baru dimasukkan di situ. Gitu Bu Susi. Iya, Ustadzah, kan ada juga semacam proses seperti renovasi atau dia akan memindahkan makamnya leluhur atau siapa ya untuk dipindahkan, misalkan pindah ke kota lain atau pindah ke posisi di dalam yang sama tempat itu bagaimana Ustadzah? Boleh, selama tempatnya itu mau dijadikan bangunan. Makanya kan untuk apa dipindahkan tulang belulang ke tempat yang lain supaya di atas kuburan tersebut tidak dijadikan bangunan. Karena itu untuk dijadikan bangunan masjid ataupun sekolah, tapi di situ ada makam atau ada kuburan. Maka hendaklah kuburannya itu dipindahkan dulu supaya di atas kuburan itu tidak dijadikan bangunan. Memang begitu. Iya, iya. Gitu ya. Oh ya. Ya, tapi sekarang ini ironisnya di masyarakat, fenomena sekarang itu kuburan itu diratakan kemudian jadikan bangunan, jadikan rumah. Padahal di bawahnya itu ada kuburan gitu. Mereka tidak memindahkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh, yang itu yang dilarang. Itu yang malah nggak boleh ya? Ya, itu yang nggak boleh. Jadi harus dipindahkan dulu, jangan sampai di atas kuburan itu ada bangunan-bangunan. Apa aja bangunannya. Monggo. Gimana Dokter Dia? Iya. Lanjut Dok. Iya. Bentar. Dari Hani. Ini ya, dari Hani ini ya. Iya. Mbak Mulia, monggo.
Dari Hanif Maula Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, Utsman bin Affan jika berhenti pada sebuah kuburan maka ia akan menangis sehingga jenggotnya pun basah. Dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau ingat akan surga dan neraka? Janganlah engkau menangis. Mengapa engkau menangis? Hanya karena ini. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Jika selamat darinya, niscaya selanjutnya menjadi lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka yang sesudahnya akan menjadi lebih sulit darinya. Utsman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk darinya dari semua pandangan. Dari Hasan Al-Miskah, Tajrid Al-Hadis Al-Mukarramah, nomor 366 sampai 367. Paham Bu Ria. Sedikit. Jadi ketika pada saat di kuburan menangis mungkin teringat ya bahwa kuburan itu sih pertama kalau orang sudah meninggal dari kuburan itu ya disiksa kubur yang membuat kesulitan. Kemudian berikutnya kalau ada yang tanpa siksa maka seperti itu. Ya, sahabat Utsman bin Affan ini ya memang iman kita dengan beliau-beliau itu kan berbeda, sehingga kalau kita melihat kuburan itu kan seolah-olah biasa-biasa aja, apalagi kalau sering kuburan itu dilewati. Maka untuk Utsman bin Affan ketika berhenti pada sebuah kuburan, beliau akan menangis sampai jenggotnya itu ya kena siraman air mata basah. Nah, bukan masalah menangis surga dan nerakanya, akan tetapi beliau itu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Artinya pintu gerbang masuk ke akhirat itu yang pertamanya itu di kuburan, di alam kubur. Alam kubur yang seseorang itu jenazah masuk ke dalam kuburan, kemudian di situ awalnya alam kubur. Nah, alam kubur ini barang siapa yang selamat, selamatnya itu maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan. Nanti kan ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa seorang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad dipertunjukkan kepada si jenazah itu. Maka seandainya dia itu selamat dan lulus dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka insya Allah ke depannya pun menuju ke alam-alam yang lain, ke alam kebangkitan, ke alam mahsyar, ke alam mizan, ke alam hisaban, semuanya aisaru akan lebih mudah. Nah, tapi kalau umpamanya di awal tadi di pintu gerbang pertama dia sangat sulit, maka ke depannya pun akan lebih sulit dan lebih sulit dan lebih sulit. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Monggo, bagaimana Dokter Diah? Ya. Om Sata. Lanjut, ini sudah ketemu nih saya. Yang punya ya Sata ya? Ya, sudah lanjut sekarang. Yang 44. Ya. Nah, ini berikutnya. Ini lebih enak dibaca ya, sebentar. Nah. Bisa dibaca teman-teman? Oke ya. Ini enak mana sama yang tadi? Enak Mbak yang Susi tadi. enak mana? Enak yang tadi. Tulisannya Enak yang mana? Tulisannya ini kecil-kecil. Diperbesar. Enak yang ini ya? Nah, enak yang ini. Oh, oke. Ya sudah ini aja. Oke, monggo siapa ini? Siapa ini? Ya, siapa lagi? Dokter Rini? Monitor? Assalamualaikum. Saya dah. Ya. Dokter biasa ya dah. Kelihatan? Ya. Ya. Bentar Rini. ya ini kan.
Ulang tulisannya kecil, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Ustazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya ketika mayit masuk ke dalam kubur, maka mayit seseorang yang saleh akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Lalu akan dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan akhir hayatmu? Ia akan menjawab, aku dalam keadaan Islam. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah lelaki ini? Ia menjawab, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah dan kami pun mempercayainya. Dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Ia menjawab, tidak layak seseorang untuk melihat Allah. Maka dibukakanlah baginya celah yang membatasi neraka. Ia melihat gejolak apinya yang saling menghantam satu dengan lainnya dan dikatakan kepadanya, lihatlah apa yang telah Allah selamatkan bagi dirimu. Kemudian dibukalah celah yang menghalangi surga dan ia melihat hiasan dan seluruh keindahan yang terdapat di dalamnya. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu. Dan dikatakan kepadanya, atas keyakinan yang kamu jalankan dan karenanya pula kamu dimatikan. Serta dengannya pula kamu dibangkitkan, insya Allah. Seseorang yang jahat akan didudukkan di kuburnya dengan penuh rasa takut dan kekhawatiran. Maka ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaan akhir hayatmu? Ia menjawab, tidak tahu. Ditanyakan kepadanya, siapa lelaki ini? Ia menjawab, aku mendengar orang-orang membicarakan sesuatu dan aku pun mengikutinya. Lalu dibukakan celah yang membatasi surga, dan ia melihat keindahan yang terdapat di dalamnya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah kepada apa yang Allah jauhkan darinya. Jauhkan dirimu darinya. Kemudian dibukakan celah yang membatasi neraka dan ia melihat apinya saling menghantam antar satu dengan lainnya. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu atas keraguan yang ada pada dirimu dan karenanya pula kamu mati serta dengannya kamu pasti dibangkitkan, insya Allah. Syahih Al-Mishah telah disebutkan sebelumnya dengan hadis serupa. Sudah ya? Sudah. Ini bagaimana? Sebetulnya cuma sedikit aja mengerti, intinya keraguan itu akan menyesatkan kita. Kalau tanpa keraguan itu dengan Islam, dengan Allah, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu akan menyelamatkan. Cuman dalam sehari-hari supaya kenyataan nanti di alam kubur bisa menjawab itu apa ya? Inginnya semua kita Muslim kan bisa menjawab seperti itu ya Ustazah. Ya. Dengan cara apa kita bisa selamat? Insya Allah dengan kita didampingi tolab ilmi syar'i. Artinya kita jangan sampai melepaskan diri untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Maka ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di alam kubur ini, insya Allah orang yang memeluk Islam yang di dunianya itu waktu dan kesempatannya itu selalu digunakan untuk mentadabbur Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan hasil ilmu tadabbur Al-Quran dan Sunnah lah keimanan kita bertambah, kemudian takwa kita pun insya Allah makin meningkat dan rasa takut kepada Allah itu makin tinggi. Nah, ketika kita ada rasa takut kepada Allah makin tinggi, ya insya Allah otomatis larangannya akan kita jauhi, perintahnya akan kita laksanakan, gitu dong. Dengan memperbanyak dari ilmu agama, syar'i, Al-Quran dan Sunnah, yang jelas rujukannya, itu dong. Terima kasih Ustazah. Maka di sini jelas sekali orang yang pernah masuk ke alam kubur itu dia didudukkan oleh dua malaikat. Nah, dan dijelaskan oleh Allah orang tersebut tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Pertama-tama ditunjukkan adalah neraka dulu kepada orang yang beriman itu. Seperti gejolak yang disebutkan tadi. Maka setelah itu nerakanya ditutup, ditunjukkan sorga.
Nah, begitu ditunjukkan sorga, ya di situ kan mohon maaf, bagaimana hati seseorang yang baru melihat neraka dan baru melihat sorga. Ya begitu melihat sorga kan hatinya mungkin, astagfirullah, bagaimana gitu. Tapi di situ ada ketenangan bagi orang yang beriman itu. Maka kata-katanya di sini di kuburan tanpa rasa takut dan tanpa rasa kekhawatiran. Karena memang itu adalah sudah ketetapan dari Allah, waktu di dunia dia memang betul-betul tidak melaksanakan kesyirikan. Dan mereka tidak pernah melanggar aturan-aturan Allah, kecuali kalau toh dia ada pelanggaran pun tetap kembali kepada Allah untuk bertobat nasuha. Nah, begitu ditunjukkan yang kedua itu sorga, maka dikatakan inilah tempatmu. Nah, jadi sekarang mohon maaf, orang-orang yang ada di alam kubur ini, beginilah kehidupannya beliau-beliau itu. Jadi tidak bisa lari-lari untuk balik ke dunia, mengetuk pintu keluarganya di malam ini, mohon maaf tidak ada ruh yang gentayangan. Untuk memikirkan diri sendiri juga di alam kubur itu sudah kerepotan. Apalagi orang kafir tadi, yang pertama ditunjukkan di alam kubur itu adalah neraka, sorga dulu. Nah, sorga sebegitu indahnya, dia itu kan kepengen, akan tetapi langsung sorga itu di-scroll oleh malaikat, maka ditunjukkanlah di situ neraka. Nah, dengan harapannya seperti itu, dikatakan inilah tempatmu. Dan kalimat inilah tempatmu, itulah yang dikatakan siksa kubur. Maka dia itu dikatakan sampai hari kebangkitan nanti. Maka di hadis yang panjang, orang kafir itu kata-katanya begini, ya Allah, jangan dijadikan kiamat, katanya gitu. Nah, karena kalau sudah kiamat kan dia akan memasukinya tempat yang dilihat itu. Tapi bagi orang yang beriman ketika melihat sorga, kata-katanya, ya Allah segera terjadilah kiamat supaya saya ini masuk sorga. Itu bedanya orang yang kafir dan orang yang beriman. Ditunjukkan setiap harinya itu pagi dan petang sorga dan nerakanya. Bagi orang yang kafir adalah neraka, bagi orang yang beriman adalah sorga. Mudah-mudahan kita termasuk husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Monggo, Dokter Dia, bagaimana dok? Jadi ini diiming-imingi juga ya sama Allah ini ya di alam kubur itu ya. Nih, lihat nih, surga nih, ada tempatmu di neraka, gitu ya. Iya, kalimatnya bukan diiming-iming, real. Oh. Ya, maksudnya itu kan pada orang yang itu kan ya dibukakan surga, terus ditutup lagi kan? Enggak, untuk yang beriman enggak. Jadi enggak, maksudnya untuk yang ini loh, untuk yang yang tidak beriman tadi loh. Yang kafir itu diiming-imingin. Iya, yang kafir diiming-imingin gitu kan? Iya. Ya, ditunjukkan surga dulu kan? Betul. Ya. Nah, habis itu terus kan, itu terus ternyata dia dapatnya neraka gitu kan? Kalau yang orang yang beriman ditunjukkan neraka sehingga syukurnya bisa tambah kan karena tempatnya surga gitu ya. Ya, betul. Jadi mereka itu di situ itu seperti itu keadaannya sekarang. Mudah-mudahan kita yang diselamatkan. Dan ini bukan untuk orang lain. Artinya ini pemberitaan masalah gaib, yang masalah tentang alam kubur, yang kita itu memang harus meyakininya. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu kan ada kalimat allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka terhadap hari akhir, yaitu mulai dari alam kubur itu yuqinun, yakin. Jadi yakin itu adalah menolak batil. Yakin itu adalah menolak ketidakpercayaan. Jadi itu yakin gitu, yakin adanya. Jadi enggak ragu-ragu gini. Kalau akhirat itu ada, saya kan sudah beribadah. Tapi kalau itu tidak ada, saya pun tidak akan nyesal. Tidak ada kalimat itu di dalam Islam itu. Sekali mengatakan amantu billah fastaqim, maka hendaklah dia itu berusaha untuk istiqomah dalam keyakinan itu. Yaitu nanti yusabitullah, Allah akan menetapkan kepada orang-orang yang beriman dengan ketetapan keimanannya. Artinya dia berada di atas kalimat la ilaha illallah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Tuh. Makanya dengan Islam itu bisa selamat orang tersebut dunia dan akhirat. Tapi ketika dia tidak memeluk Islam waktu di dunia, bahkan sampai matinya pun
pinari jahannama khalidina fiha, mereka kekal berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu sudah jelas. Walaupun mereka berdalih sekarang ini, kami mendapatkan hidayah, agama kami yang paling benar, dan lain-lain sebagainya, hanya propaganda dengan amaniyuhum, angan-angan mereka, bohong tok isinya. Monggo Dok, gimana? Lanjut Dok, kalau tidak ada pertanyaan. Udah bisa habis. Lanjut. Oke, Mbak Susi monggo. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Surat Ibrahim ayat 27. Beliau bersabda, ayat ini diturunkan tentang azab kubur. Dikatakan kepada mayit, siapa Tuhanmu? Maka ia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah dan nabiku adalah Muhammad. Maka itulah maksud dari firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ya. Ketika kan orang yang masuk Islam itu kan mengucapkannya asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu dengan dua kalimat syahadat tersebut diucapkan waktu di dunia, kemudian mengikuti konsekuensi yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Maka terus sampai diwafatkan, begitu masuk ke alam kubur pun tetap kalimat itu. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa ini orang laki-laki ini? Muhammad. Padahal kita mohon maaf belum pernah ketemu dengan Rasulullah Nabi SAW, akan tetapi ketika kita di dunia mempelajari ajaran-ajarannya dan insya Allah kita berusaha untuk melaksanakannya. Maka itulah yang diilhamkan oleh Allah, tetapnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo, ada pertanyaan kah? Saya tuh pernah dengar ceramah itu. Ustadznya itu gak gampang loh ini. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, itu Tuhanku adalah Allah, itu meskipun di dunia itu sudah dihafalin ya kalimatnya seperti ini, tapi pada kenyataannya itu belum tentu mudah seperti itu karena tidak terbiasa. Intinya yang saya tangkap adalah seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu, saya jadi kepikiran kalau orang yang baru masuk Islam seperti itu, apa ya, hafal ya? Bagaimana gitu maksudnya? Ya. Dokter baca lagi dari baris kedua terakhir. Yang hadis Allah barusan. meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ya, ini Allah yang meneguhkan ya berarti ya. Itu ilham. Jadi si orang yang beriman walaupun dia baru masuk Islam karena sudah meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian besoknya dia meninggal setelah itu, tetap jadi yang meneguhkan itu adalah Allah. Gitu. Maka ketika kita ini dikasih kesempatan, ya alhamdulillah, kita sudah ada dalam posisi Islam, Muslim, kemudian kita mempelajari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, itulah yang akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu mananya. Jangan kalian itu mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Mereka pura-pura yang tidak memeluk Islam, mereka pura-pura agama kami baik, agama itu baik. Itu hanya maniyuhum dalam surat Al-Baqarah. Itu adalah angan-angan mereka. Sesungguhnya yang benar itu man aslama wajhahu lillah. Orang menyerahkan dirinya itu menghadap Allah, pasrah terhadap aturan Allah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang tunduk patuh terhadap peraturan Allah. Orang yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah itu namanya sederhananya manusia yang mau diatur Allah.
Nih, aku tetapkan untuk kamu sholat yang 5 waktu, dilaksanakan. Nih, dalam 1 tahun sekali, bulan Ramadan, dilaksanakan. Terus dan terus, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Si hambanya itu taat, tunduk, patuh terhadap ajarannya. Maka itulah muslim. Monggo, lanjut dok, bagaimana? Baik. Diilhamkan, ditetapkan, diteguhkan. Lanjut tadi. 464 tidak ada Ustazah. Pakai yang lainnya ya. Ini maksudnya belum disalin ya Ustazah ya? Sudah? Oh, enggak ada di sini, dok. Di dokter enggak ada? Cuma sampai situ doang. Oh, Ini saya cari di sini coba. sudah. Potong Ustazah. Potong. Berarti 4346, dok. Terjemahannya aja saya kalau gitu. Ambil. Ini yang ini ya, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia ini ya. Ya. Pagi Ya, dan sore ini ya. Iya itu. Ya. Oh. Tidak, saya di yang lainnya tadi itu. Di sini ada. Sebentar. Saya kebesarinnya ini aja kali. Ya, kalau enggak nanti ini saya tak share lagi. Ini sudah cukup besar apa gimana? Hah? Ini sudah enak dibaca belum? Tidak enak dibaca ya ini ya? Tidak enak ya ini ya? Teman-teman gimana ini? Kecil. Kecil ya? Terlalu kecil lah? Kecil. Kecil ya? Oh, kalau digedein anu ya? Iya, minta tolong Ustazah aja ini di-share ya. Udah saya sampaikan barusan. Oh, ini ya. Oh, baik. Sekarang lumayan. Nah, ini. Ya. Oke. Uria monggo. 464. Mbak Uria? Kecor, Masya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seseorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya saat pagi hari dan sore hari. Jika ia termasuk penduduk surga, maka ia adalah penduduk surga. Dan jika ia termasuk penduduk neraka, maka ia adalah penduduk neraka. Kemudian dikatakan, inilah tempatmu sampai kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Ini tadi yang dijelaskan oleh Ustazah. Ya, jadi inilah yang dikatakan nikmat kubur atau lezatnya kubur, dan ini pula yang dikatakan siksa kubur. Maka ketika seseorang yang akan ditempatkan nanti setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat ke neraka, diperlihatkan terus pagi dan sorenya itu. Maka itu adalah sebuah siksaan bagi orang kafir. Tapi bagi orang yang beriman, yang diperlihatkan pagi dan sore itu adalah sorga. Maka itulah yang dikatakan nikmat kubur. Maka ketika kita melihat sebuah kenikmatan, rasanya sebentar gitu, nggak akan lama dia menunggu di kubur itu. Seperti itu. Gimana dokter? Ya. Monggo lanjut. Dokter Devi, monggo. Ya. Dari Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya jiwa seorang mukmin bagaikan burung yang bergantungan di pohon surga sampai kembali
ke jasadnya pada hari kiamat. Sahih As-Sahihah 995 As-Mikswah. Oh, jadi jiwanya bergelantungan di pohon Ya, ruhnya ya. surga. Oh, Maka itu di hadis yang panjang di Muslim juga disebutkan ruh seorang Muslim itu dibawa ke Iliyin. Maka kata Allah, tempatkanlah dia di Iliyin, yaitu Iliyin itu adalah sebuah sorga. Maka ruh-ruhnya itu, orang yang beriman itu berada di pepohonan sorga. Sampai kapan? Sampai nanti dipersatukan lagi dengan jasad. Maka setelah hari kebangkitan, manusia yang dari kubur itu semuanya yang ada di dunia ini akan dibangkitkan. Cara pembangkitannya, sistemnya sama dengan di dalam hadis disebutkan seperti kalian melihat persemaian kecambah gitu kan, ataupun biji-biji yang lain disemaikan gitu, kemudian kan akan tumbuh kecil-kecil sampai membesar itu. Maka ketika itu di dalam surat Takwir dikatakan waizan nufuzu wijat, dan apabila ruh-ruh itu dipersatukan dengan jasadnya. Jadi nanti itu seperti begini lagi kita ini. Nah, cuma nanti perubahannya sudah pasti berbeda, tergantung amalannya. Jadi sejak di kubur itu pun di tempatnya sudah berbeda ya. Mukmin Ya. itu di Iliyin itu, yang kafir itu tempat lain ya. Di Sijin, di dasar bumi yang paling bawah, walau alam itu di mana. Gitu. Itu belum asap yang sesungguhnya ya. Itu pun sudah sengsara ya. Sengsara ya. Jadi kalau ada yang bilang, aku ditemuin yang barusan meninggal sebelum 40 hari, bohong ya. Bohong. Apalagi ada ketuk-ketuk pintu malam Jumat, jangan dianggap. Mereka nangis dan datang itu, kenapa nggak dikasihkan sesajen dan awalah, gitu. Setan tok isinya, menunjukkan kesyirikan. Gak boleh besar itu, tidak akan orang yang syirik itu. Tanya Ustazah, ini terkait dengan siksa kubur. Ini pernah kejadian di tetangga saya. Ya. Itu mayatnya kelupaan nggak dibuka nggak dibuka talinya. Ya. Itu membuat satu kampung gempar. Itu gimana Ustazah? Di dalam Dilihatin. ya, tidak sebenarnya dia tadi tidak bab tentang mengkapani atau menguburkan. Tidak perlu dibuka juga. Jadi nggak perlu kepalanya itu maksudnya dibuka ininya. Apa namanya wajahnya? Nggak perlu juga. Lihat aja, coba. Penguburan di Baki. Dengan kalau lihat nanti di YouTube. Ya, silakan. Tidak disebutkan itu. Jadi kalau tidak ditutup nggak masalah. Soalnya gini kan, kalau tidak ditutup nanti akan jadi mayat gentayangan katanya gitu. Lah ini keluarganya yang diimpen ini malah tetangga awalnya. Terus kemudian yang diganggu tetangga-tetangga. Setannya itu jin-jinnya yang merusak merusak keimanan seseorang. Gak usah percaya, selama itu ada rujukan kita mengikuti rujukan, kalau nggak ada jangan dipercaya. Udah gitu. Ustazah mau tanya sebentar. Kalau kita yang masih hidup mendoain yang almarhum, insya Allah nyampe ya, kalau soleh ya. Kalau restu atau doa atau apapun yang sudah meninggal, walaupun itu orang soleh, itu tidak bisa ya nyampe ke kita ya, sudah terputus ya. Terputus amalan mereka untuk kita. Makanya ada orang yang datang ke kubur untuk meminta perantara supaya doa kita ini cepat dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf, itu adalah sebuah kesyirikan. Termasuk ke makam Nabi ya, makam Rasulullah. Termasuk ke makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu di situ dijadikan Rasulullah sebagai wasilah untuk cepat dikabulkannya doa. Enggak boleh. Gitu. Jadi kita datang kepada Rasulullah itu dan
tidak wajib seperti itu. Kita itu akan melaksanakan hajinya itu kan sholat di Masjid Nabawinya itu. Karena di Masjid Nabawi itu kan 1 berbanding 1000. Sholat di sini 1 zuhur, tetapi di sana itu kalau 1 kali, berarti pahalanya 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Nah, itu. Maka ketika kita ziarah ke situ, walaupun dekat ataupun jauh, kita ya berdoanya, ya Allahumma gfirlahu, ya assalamualaikum ya ahla kubur juga gitu kepada Rasulullah juga. Oke, terima kasih infonya. Yang salah guna gitu, sampai begini-begini, wah udah nangis kayak apa kayak menghadapi orang-orang yang soleh itu. Tidak ada seperti itu. Ustadzah, ini saya juga pernah mendengar di ceramah atau di mana ya, itu mengatakan bahwa setiap malam Jumat itu Allah memberi kesempatan kepada ahli kubur untuk mengunjungi keluarganya. Ini bagaimana Ustadzah? Saya kok Tidak diketemukan di dalam ensiklopedia yang 9 ini. Enggak ada. Bahkan begini di Ibnu Katsir itu. Jadi di rangkaian ini ketika si mayat itu kan tadi ditunjukkan itu tempatmu. Itu. Maka si mayat itu dia itu mau pulang. Ya kalau gitu aku mau pulang katanya. Maksudnya mau pulang itu mau ngabarin kepada keluarga bahwa apa yang dilakukan selama di dunia itu soleh supaya yang keluarganya itu melaksanakan amal soleh itu maunya. Tapi apa malaikat? Diemlah di sini kata malaikat. Jadi tertahan dia. Gak ada yang disayangkan. Dari kalimat itu aja sudah jelas. Gak ada, mohon maaf. Nah, bagaimana? Gimana, Dok? Iya, lanjut Ustazah. Nanti kalau udah selesai tanya. Bagaimana supaya umpamanya kasih. betul-betul tahu masalah alam kubur? Ya pokoknya kita mengaji, mentadaburi seperti yang kita baca sekarang, yang tadinya kita tidak paham menjadi paham terus dan terus. Insya Allah itulah yang akan menenteramkan hati kita, dunia dan alam kubur kita. Insya Allah. Assalamualaikum. Ustazah, kalau beliau sudah meninggal nggak bisa mendoakan kita, tapi kalau beliau yang sudah meninggal ke sesama yang meninggal bisa memberikan syafaat ya, seperti Nabi Rasulullah kan bisa memberikan syafaat, mengangkat umatnya mungkin yang dari neraka ke surga, itu yang pertama. Terus kedua, yang hidup ini kalau banyak baca sholawat kan juga membawa keselamatan ya ke beliau, ke diri kita juga, ke diri kita maksud Tapi di alam kubur itu, Dok. Di alam mahsyar setelah nanti yaumul jaza, maksudnya hari pembalasan. Bisa ngasih syafaat beliau ya. Fasenya dari alam kubur ke alam kebangkitan, ke alam pengumpulan, alam mahsyar. Dari situ kan alam mizan, pertimbangan amalan. Nah, hisab di situ semuanya. Udah gitu kan balasan. Yang beriman masuk ke dalam sorga, yang kafir itu kan atau yang beriman tapi dia tidak sholat gitu, yang Islam, maka dia dimasukkan dulu ke dalam neraka, maka di situ Rasulullah itu yang pertama memberikan syafaat. Nah, ada orang-orang yang muslim juga yang beriman di antara kita diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Syafaatnya nanti, bukan sekarang. Bukan di alam kubur ini, bukan. Menurut Ustazah yang akan banyak mendapatkan syafaat itu selain yang soleh itu apakah yang sering membaca sholawat, semakin banyak sholawat semakin baik? Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, barang siapa yang menjawab azan, mendoakanku, Allahumma robba hazihi dawati tamah wa sholatil qaimah, nah maka dibalas oleh Rasulullah, berhak dia mendapatkan syafaat dariku. Yang utama itu adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia itu istiqomah berada di atas la ilaha illallah, dia berhak mendapatkan syafaat dariku. Itu yang utama, yang mengucapkan la ilaha illallah dan istiqomah di dalam kalimat la ilaha illallahnya. Konsekuensi dengan ajaran-ajaran dari kalimat la ilaha illallah itu. Oke, terima kasih Ustazah. Monggo, Dokter Diah. Ini tinggal terakhir ya, Ustazah. Ya, Eman, jangan ditinggal, nggak apa-apa ya, Dok. Ini dikit waktunya. Dokter ini dibaca sekalian. Baca, monggo. Loh.
Dibaca siapa? Dirimu saya kalian. Oh, bentar ya. Tak ini kan paskan. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika mayat masuk ke dalam kubur maka diperlihatkan kepadanya matahari ketika akan tenggelam dan kemudian ia akan mengusap kedua matanya dan berkata, biarkanlah aku sholat. Hasan Hilal Al-Jannah. Paham, Dok? Enggak paham Ustazah, mohon diterangkan. Ketika si jenazah sudah masuk ke alam kubur, ini di alam kubur, maka Allah membuka tabir. Matahari ketika mau tenggelam itu diperlihatkan. Jadi boleh jadi kalau Allah yang berkehendak, alam kubur dan alam dunia. Matahari itu diperlihatkan kepada ahli kubur. Nah, ahli kubur yang soleh itu begitu melihat, oh itu matahari mau tenggelam itu kan sholat maghrib boleh jadi. Nah, maka dia itu, biarkan aku sholat. Karena kebiasaan waktu di dunia sholat, dia pun melaksanakan sholat juga. Tapi kita nggak bisa membayangkan, bagaimana seorang jenazah bisa sholat? Katanya sudah tidak ada amal lagi. Terus bagaimana dia cara wudhunya? Nah, jangan diprediksi seperti itu. Wallahu a'lam. Pokoknya orang yang beriman itu seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Ustazah. Berarti maksudnya kebiasaan sehari-hari itu Terbawa. cermin juga di alam kubur. Ya. Dan umpamanya Biasanya jelek. Kayak Ya. minum-minum, nanti minum-minum juga di alam kubur. tapi tidak disebutkan. Mohon maaf, Iya. tidak ada dalil. Iya. Ada dalil, saya tidak mau mengada-ngadakan gitu. Tapi Iya. karena ini seperti ini, ya udah ini aja seperti kita terimanya gitu. Monggo, Dokter Dia. Ya, Ustazah, ampun. Alhamdulillah, Matur mudah-mudahan nuwun Ustazah. sama-sama, Dok. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai tambah rasa takut kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan merahmatinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Daizadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab subhanakallahumma wa bihamdika Amin. astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amit kepada semuanya. Kasih. Amin. Ustazah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam.